Sebuah laporan Badan Intelijen Nasional Korea Selatan atau NIS mengungkap fakta terkait militan Hamas. Disebutkan Hamas selama ini menggunakan senjata buatan Cina dan Korea Utara untuk menyerang Israel. Pernyataan tersebut dilontarkan NIS setelah melakukan investigasi tertutup. Dikutip dari Tribun News lewat unggahan foto yang dirilis NIS, tampak jelas roket rudal milik Hamas. Roket tersebut memiliki bentuk yang sama seperti granat berpeluncur roket F-7 yang diproduksi di Korea Utara. Penemuan serupa juga diungkap oleh pasukan pertahanan Israel atau IDF. Mereka mengklaim menemukan sejumlah senjata buatan Cina di gudang bawah tanah Hamas. IDF mengaku menemukan selongsong peluru dan pembidik senapan untuk senapan serbu M16, peluncur granat otomatis dan perangkat komunikasi. Bahkan dikatakan peralatan itu berada pada skala dan tingkat kecanggihan yang sebelumnya tidak dapat diakses oleh Hamas. Afrika Selatan telah mengajukan gugatan tindakan genosida Israel terhadap warga sipil Palestina di Gaza. Gugatan itu diajukan ke Pengadilan Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Dalam pengajuan setebal 84 halaman ke Mahkamah Internasional atau ICJ, Afrika Selatan mendesak para hakim memerintahkan Israel untuk menghentikan operasi militernya. Dikutip dari Tribun News, Afrika Selatan menuduh Israel terlibat dalam tindakan genosida terhadap rakyat Palestina di Gaza. Meski begitu, Israel membantah tuduhan tersebut. Mereka bersumpah akan melawan Afrika Selatan yang dinilai mencemarkan nama baik Israel. Sebagai informasi, ICJ sendiri memiliki wewenang untuk mengatur perselisihan antar negara. Meskipun keputusannya mengikat secara hukum, kekuasaannya hanya terbatas untuk menegakkan keputusan tersebut. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF memperluas operasi darat mereka di Khan Yunis, Gaza. Mereka terus-terusan melakukan serangan dan mengklaim berhasil menewaskan 40 militan Hamas. Selain itu, pasukan Zionis juga mengatakan bahwa mereka menemukan sejumlah terowongan. Begitu juga dengan adanya berbagai senjata, termasuk 12 senapan AK-47 dan 4 peluncur RPG. Ada pula puluhan granat, selongsong peluru, dan rompi militer. Lebih lanjut, IDF melakukan serangan yang ditargetkan ke sebuah kompleks militer di Khan Yunis. Di sana mereka menemukan seorang pasukan Hamas yang bersenjatakan senapan AK-47 dan 5 selongsong peluru. IDF mengklaim mereka berhasil menghabisinya. Tentara Israel juga mengarahkan pesawat mereka dan menghantam sel milik militan Palestina itu. Tak hanya di darat, Angkatan Laut Israel pun turut menyerang pos-pos militer, fasilitas penyimpanan dan kapal-kapal yang digunakan pasukan Angkatan Laut Hamas. Brigade Al-Quds sayap militer Gerakan Jihad Islam Palestina merilis video seorang sandera Israel yakni Elad Katzir. Video itu dibagikan pada Senin 8 Januari 2024 malam. Elad Katzir merupakan sandera yang sudah 3 bulan ditawan. Dalam video, ia tampak menyampaikan pesan untuk Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Dikutip dari Tribun News, ia menyebut Netanyahu telah meninggalkan dirinya. Bahkan ia mengatakan Perdana Menteri Israel itu membiarkannya menghadapi nasib kematian pada 7 Oktober 2023 lalu. Elad Katzir lantas menegur pemerintah Israel yang disebutnya munafik. Pasalnya, pemerintah Israel mengatakan pada keluarganya bahwa mereka akan melakukan segala cara untuk membebaskan Katzir. Ia pun kembali mendesak agar pemerintah Israel segera membebaskannya dan melakukan upaya-upaya yang bukan omong kosong belaka. Milisi perlawanan Lebanon Hizbullah melancarkan serangan pesawat tak berawak terhadap pusat komando militer Israel. Serangan ini sebagai bentuk balasan atas pembunuhan tokoh senior Hizbullah yakni Wissam Tawil dan wakil ketua Hamas. Dikutip dari Tribun News, hal itu disampaikan Hizbullah pada Selasa 9 Januari 2024. Sekutu Hamas itu mengatakan pihaknya meluncurkan sejumlah drone penyerang eksplosif ke markas komando Israel di Safed.
Drone eksplosif yang dimaksud adalah serangan kamikaze, yang mana drone yang diluncurkan itu menabrakkan diri ke sasaran dan meledak. Hizbullah menyebut ini merupakan pertama kalinya mereka menargetkan lokasi markas komando militer Israel tersebut. Bos Hamas Ismail Haniyeh meminta negara-negara Muslim turut memberikan bantuan pada militan Palestina. Hal itu diserukan seusai melihat banyaknya negara yang turut memasok senjata untuk Israel. Pernyataan itu diungkapkan Haniyeh dalam pidatonya di Doha, Selasa 9 Januari 2024. Dikutip dari Tribun News, Israel hingga kini masih terus melancarkan serangan ke Palestina. Tak hanya kematian yang terus mengintai, berbagai macam penyakit juga mulai menjangkit para penduduk Gaza. Banyak penduduk yang kelaparan dan kekurangan air bersih untuk hidup sehari-hari. Warga Gaza mencoba bertahan hidup meski rudal-rudal Israel terus menghujani rumah mereka. Menyoroti hal itu, bos Hamas Ismail Haniyeh meminta para negara Muslim ikut andil berperang. Pasalnya, menurut Haniyeh, ini bukan hanya perjuangan rakyat Palestina saja. Karena itulah, ia meminta agar negara-negara Muslim turut memasok senjata untuk pejuang Palestina.